Sebelum itu perkenalkan, nama saya adalah Lele dan teman, saya Yenian dan Jennifer, kami mewawancarai salah satu anggota Polsek Sambas yang beralamat di Jalan Panji Anom, Durian. Baiklah, kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Iman Sri Saputra, biasa dipanggil Iman. Baik, saya mulai wawancaranya ya Pak. Pertama, sudah berapa lama Bapak jadi polisi? Saya jadi polisi tahun 2009, jadi udah kurang lebih 15 tahun. Apa sih yang Bapak alami selama bekerja Pak? Suka dan dukanya gitu Pak? Kalau sukanya banyak ya, sukanya bisa membantu masyarakat, bisa bertemu dengan rekan kerja yang ada di Polsek, di Polres, banyak lah. Kalau dukanya mungkin kalau pas tugas jauh dari tempat keluarga, dari istri, dari orang tua, lain-lainnya. Terus, apa yang menginspirasi Bapak buat jadi polisi? Kalau inspirasi, kalau dulu tuh sering melihat ini polisi di Sambas kan, sering melihat dia lewat, istilahnya waktu kita masih sekolah lah kan, melihat polisi jalan di Polsek, kayak bagus lah, gagah gitu kan, bisa bantu orang dan lain sebagainya. Itu akhirnya ya ikut daftar, ya alhamdulillah lulus sampai sekarang. Terus, apa yang paling Bapak nikmati sama bekerja atau saat pelatihan? Ya kalau itu tadi, kalau menikmati ya kita bisa membantu masyarakat, bisa dapat relasi kawan-kawan, ketemu orang-orang. Apalagi saya kan Babin Kamtibmas ya. Babin Kamtibmas itu tugasnya di desa membina suatu desa. Seperti saya kan Babin Kamtibmas desa Sebawi, Kecamatan Sebawi. Jadi ya, banyaklah ketemu kawan-kawan baru dan sebagainya yang bisa membantu orang lah. Kenapa itu? Yang menikmati ya. Saat pelatihan. Kalau soal pelatihan ya sama, kita bisa dapat ilmu baru, kawan baru, dan lain-lainnya lah. Apa yang paling Bapak rasa kesulitan selama bekerja atau saat pelatihan itu Pak? Kalau kesulitan dalam tugas, kalau selama ini udah 16 tahun, alhamdulillah tidak ada kesulitan, tidak ada yang hal-hal yang menghambat dan lain sebagainya. Tidak ada. Paling kita kalau dari itu tadi, paling dalam bekerja kalau kita ditugaskan ke tempat-tempat yang jauh, misalkan ke tempat yang tidak ada sinyal dan lain sebagainya, kita mau menghubungi keluarga dan lain itu susah juga. Apa tujuan Bapak sebagai polisi, jadi polisi gitu Pak? Kalau tujuan polisi, tentunya kami kan bertugas sudah ada pedoman ya, ada Tribrata, ada Catur Prasetya. Jadi pada intinya yaitu membantu, memberikan perlindungan, pengayuman, pelayanan kepada masyarakat, membantu masyarakat yang membutuhkan penegakan hukum sesuai tugas pokok fungsi dari polisi tadi itu. Apa yang Bapak lakukan jika Bapak dihadapi pada situasi yang memerlukan keputusan cepat dan ketat? Kalau situasi yang memerlukan Keputusan
putusan cepat ya. Ini contohnya kalau kita berada dalam menemukan posisi kasus saya, tadi kan kasus misalkan kecelakaan kan, itu kan tentunya kita yang paling pertama kita lakukan itu tadi menolong korban, membantu korban seperlunya, kemudian mengamankan barang bukti, kemudian orang-orang yang terlibat, mencari saksi. Dan kita di kepolisian tentunya bekerja ada sistem komandonya. Jadi setelah kita lakukan penanganan pertama di TKP, sikap tenang menghadapi situasi-situasi yang ada di TKP, ini kita melakukan kepada pimpinan kami, khususnya kalau yang di polsek kan ada kapolseknya, ada para kanitnya, ada para kepala unitnya. Kita kan yang di polsek ini kan bekerja kan sesuai bidangnya masing-masing. Kalau saya di sini adalah anggota SPKT. Tadi yang mau bilang itu kepala unit SPKT dan saya itu kami menemukan mungkin ada kasus entah itu kecelakaan, pencurian, pembunuhan. Ini kita amankan barang bukti yang ada di situ. Kalau ada korban kita bantu korbannya, kemudian kita melaporkan kepada pimpinan kita untuk mengambil langkah-langkah seperti ini. Ya. Terakhir, apa pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk kami para pelajar? Untuk pesan-pesan pada pelajar, kira tadi soal aja. SMK 1 sama SMK 1 Sambas, pesan-pesan kami dari kepolisian, belajar yang rajin, jangan sering bolos sekolah, jangan bolos sekolah. Kalau sering berarti seolah-olah membolehkan kan, jangan bolos, serap ilmu sebanyak-banyaknya di sekolah, bergaul yang positif, karena banyak ya kejadian-kejadian yang istilahnya yang melibatkan anak di bawah umur kan, umur kan, banyak yang melibatkan anak di bawah umur seperti yang PR kemarin, yang kejadian lumba. Terakhir, apa pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk kami para pelajar? Untuk pesan-pesan pada pelajar, kira tadi soal aja. SMK 1 sama SMK 1 Sambas, pesan-pesan kami dari kepolisian, belajar yang rajin, jangan sering bolos sekolah, jangan bolos sekolah. Kalau sering berarti seolah-olah membolehkan kan, jangan bolos, serap ilmu sebanyak-banyaknya di sekolah, bergaul yang positif, karena banyak ya kejadian-kejadian yang istilahnya yang melibatkan anak di bawah umur kan, umur kan, banyak yang melibatkan anak di bawah umur seperti yang PR kemarin, yang kejadian lumbang itu kan belajar kan, jadi jangan melakukan hal-hal yang istilahnya yang dapat merugikan diri kalian sendiri maupun keluarga kalian serta nama baik sekolah kalian. Hormati guru kalian yang ada di sekolah. Ya, silakan capai cita-cita kalian, belajar yang rajin, kalau bisa lanjut sampai ke kuliah dan lain sebagainya. Intinya banggakan orang tua kalian yang ada di mana. Apa lagi? Sudah, Pak. Ya, makasih, Pak. Karena Sekian yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah di kata ataupun perbuatan salah kami ucapkan maaf.